Dari segi lain, fikih lebih afdol. Kenapa? Karena dengan fikih kita bisa mengetahui yang halal yang haram. Bisa ibadah betul. Yang lain nggak bisa punya faedah seperti ini. Dari segi ini fikih yang lebih afdol. Nahu paling afdol, yo, karena nahu menjaga perkataan daripada kesalahan dan bisa memetik pemahaman yang dalam daripada bahasa Arab. Betul, dari segi ini nahu yang paling afdol. Tiap-tiap ilmu afdol. Naam, tiap-tiap ilmu mempunyai keunggulan tertentu dari segi tertentu. Inilah yang dipandang orang ketika mereka mempromosikannya. Iya. Fahad rayid masih muskilah ya. Wah kata ikhwan. Nisbatul ulum alagah apa namanya nisbatnya apa namanya? Ikatannya ilmu ini dengan ilmu yang lain bahwasanya itu adalah mubayyin, lain ilmu ini. Bukanlah ilmu yang ilmu mantik ini adalah bukannya cabang daripada ilmu ilmu lain kah? Walaupun sebagian ulama mereka menjadikan ilmu ini cabang daripada ilmu falsafat. Dia bilang, al-mantiq ada juz'un minal falsafah. Dan ini yang kita akan baca nanti di beberapa ibarat fuqaha. Tapi ya agak lain lah. Walaupun ya sebenarnya sama semua sih apa namanya? Semua pakai pola pemikiran. Tapi dia mempunyai pola tertentu mantik ini. Jadi ahsannya kita buat al-mubayyin. Ini ilmu yang lain. Bukanlah dia sama seperti ilmu tertentu atau bukanlah dia cabang daripada ilmu yang lain. Wah kata banyak. Ini pembahasan terakhir ya kawan, kita akan bahas sedikit. Dan ini mungkin sering kali dibahas. Masalah al-wadhi'. Pencetus pertama ilmu mantik. Ya semua tahu. Pencetus pertama mantik adalah seorang yang bernama Aristoteles. Kalau bahasa Arab Aristoteles. Kalau Indonesia apa? Aristoteles. Nah, yang dilahirkan 322 dan 38 yang wafat 384 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Ini orang yang pertama kali yang mencetuskan ilmu mantik. Logik kalau bahasanya, logika. Orang Yunani ya, orang Yunani. Kalau bahasa Arabnya Ighriq. Nah, Al-Yunan. Pertanyaan, apakah ini suatu kekurangan? Artinya, wah ini kan ilmunya orang kafir. Oh enggak. Ada faedah jamilah jiddan ya kawan. Anak baca faedah ini di syarahnya Zawaid Sulam. Katanya begini. Tiap-tiap ilmu ya yang dihasilkan oleh akal, maka sebenarnya nggak perlu kita mengetahui siapa pencetusnya. Itu nggak penting pembahasan itu. Tapi tiap-tiap ilmu yang dihasilkan oleh bukan akal, nagel, nukil, maka harus kita ketahui siapa pencetusnya. Ilmu nukilan penting banget. Ente harus tahu sanadnya mana. Ilmu kalau itu ilmu nukilan, ilmu nagel, ilmu usul fikih. Ente harus tahu siapa yang buat nih. Fikih. Apapun ilmu yang berkaitan dengan nukilan, penting banget sanadnya. Tapi kalau ilmu itu yang berkaitan dengan akal, maka nggak penting. Kok bisa nggak penting? Karena tiap-tiap manusia punya akal dan sebenarnya mereka mampu untuk memetik ini sendiri, walaupun nggak belajar. Jangan jauh-jauh. Ada yang mau tanya, siapa sih orang pencetus ilmu hisab, matematika? Siapa yang bilang 1+1 2? Siapa yang bilang? Semua orang tahu. Itu dari mana? Siapa yang ngajarin itu? Mana syaratnya? Syarat ilmu kalian, syarat ilmu tambahan, ilmu bagian. Mana syaratnya? Perlukah ente? Oh kita punya syarat nih, ilmu matematika dengan sampai kesimpulan, ke aljabar, terus ke atas lagi, wah, yang ditulis oleh orang yang Yunani, nggak perlu. Itu ilmu akal. Ente tahu, ente nggak tahu, nggak berpengaruh. Tapi ilmu nagel, ilmu nukil, penting banget sana. Nah, makanya dibilang sebenarnya pembahasan pencetus ilmu mantik ada pembahasan yang nggak perlu sebenarnya karena ini termasuk ilmu akal dan bukan ilmu nakal, bukan ilmu nukil. Wah kata. Tapi lah kita bahas. Jadi bukannya suatu kekurangan karena muslimin yang bukan buat ilmu itu. Enggak kok, biarin atau orang Yunani, orang mana, walaupun jin yang buat, biarin nggak apa-apa. Ilmu akal ini. Wah kata. Bukan suatu kekurangan. Wah kata ya kawan. Jadi inilah orang yang pertama kali mencetuskan apa namanya ilmu mantik. Dialah yang apa mengarang dalam kitab-kitabnya. Di antara kitab yang ma'ruf adalah Al-Mabulatul Ashir, ma'ruf dari Aristoteles. Aristoteles ini ya ikhwan adalah al-filosof al-thalith min falasifat al-Yunan. Ini ma'ruf ceritanya kan kalau baca dari sejarahnya Yunani kuno, kalau bahasa gitu ya, sejarah Yunani kuno bagaimana pencetusan ilmu logika ini ada namanya Aristoteles. Sebelumnya ada dua orang lagi sebelumnya. Yang mana Aristoteles mengambil ilmu ini daripada orang sebelumnya, tapi tidak terlalu ma'ruf. Beliau mengambil ilmu ini dari seorang namanya Aflatun. Ma'ruf ini, Plato. Wafat 427 Gablal Milad sebelum Masehi. Yang mana Aflatun ini mengambil ilmu itu daripada Socrates. Ini yang pertama kali, pencetus pertama kali, Socrates. Ma'ruf ada Socrates ya. Antum kalau baca biasanya tuh di kata-kata bijak itu nama ini nggak asing. Bahkan mereka buat ini kan patung-patungnya gitu ya. Orang berjenggot gitu pakai apa gitu Yunani. Iya, patung-patung Yunani kuno kata. Socrates orang pertama kali mencetuskan pola pemikiran akal. Wah, ceritanya itu panjang ya, kawan. Dia berusaha untuk membuat ilmu yang berkaitan dengan akal untuk menjawab kelompok yang ada di zamannya namanya kelompok Sefstoiyah kalau bahasa Arabnya. Sefstoiyah yang yang mereka berpendapat bahwasanya alam semesta ini adalah khayalan semua. Alam semesta adalah khayalan. Semua ini khayal. Nggak ada yang benar. Khayal semua. Namanya apa tuh? Sufsطائiyah. Safsatah kalau bahasa kita. Akan dibahas di mantik di akhir bab safsatah. Sufsطائiyah ini sempat menyebar. Dan mereka sebenarnya orang pintar-pintar Sufsطائiyah. Tapi mereka muskilahnya, mereka ini, subhanallah. Ini luar biasa. Mereka dimusuhi oleh semua. Kenapa? Karena mereka yang pengajar madhabnya Sufsطائiyah itu
eh, masang tarif mahal kalau bahasa kitanya. Nggak mau ngajarin kecuali dibayar. Dan mereka berusaha untuk merebut kekuasaan daripada sang raja. Itu ceritanya Stoia tuh. Bangkitlah Socrates untuk melawan mereka dengan membuat ilmu bagaimana pola pemikiran yang benar tanpa khayalan. Timbullah ilmu pemikiran. Nulis berapa kitab dia. Dia meninggal ditulisin sama muridnya namanya Aflatun. Aflatun ditulisin sama Aristoteles. Nah, Aristoteles yang menulis banyak